Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan konsep sosiologi berikutnya adalah tentang nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Nilai sosial merupakan konsep abstrak yang diyakini individu atau kelompok masyarakat dan memandu tindakan sosialnya. Hal ini tercermin dari perilaku individu atau kelompok dalam kehidupan kesehariannya. Nilai sosial diyakini baik, bernilai, bermanfaat bagi kehidupan sosial, sehingga menjadi petunjuk tingkah laku seseorang. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, harus melalui proses sosial yang lama. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tak heran apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai. Nilai sosial merupakan kualitas perilaku, pikiran, serta karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar, hasil yang diharapkan serta layak ditiru oleh seluruh orang. Selain itu, nilai sosial ialah sikap serta perasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat dan merupakan dasar untuk merumuskan hal yang benar serta hal-hal yang dianggap penting. Ada banyak pengertian nilai menurut para ahli. Silakan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya adalah sumber nilai sosial. Yang pertama, nilai bersumber dari Tuhan. Sumber nilai yang dapat diketahui seseorang melalui ajaran agama yang tertulis di dalam kitab suci. Terdapat nilai yang bisa memberikan pedoman atau petunjuk di dalam perilaku dan bersikap dengan sesama di dalam ajaran agama. Sumber nilai yang kedua adalah nilai yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat bersepakat mengenai hal-hal yang dianggap benar serta luhur, kemudian dijadikan sebagai pedoman di dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, nilai yang bersumber dari individu. Pada hakikatnya ini memang tiap-tiap individu mempunyai suatu hal yang baik, penting, serta luhur. Berikutnya adalah fungsi nilai sosial. Yang pertama, sebagai daya tekan serta daya ikat nilai dapat menggiring bahkan menekan manusia untuk dapat berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, sebagai penentu akhir bagi orang atau kelompok di dalam memenuhi peran sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, sebagai alat solidaritas bagi seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Yang keempat, membentuk pola pikir yang baik serta pola tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Yang kelima, menyumbangkan seperangkat alat yang bisa digunakan untuk dapat menetapkan derajat sosial dari orang atau kelompok di kehidupan masyarakat. Berikutnya adalah peran nilai sosial. Yang pertama, menjadi petunjuk arah untuk bersikap atau bertindak. Yang kedua, sebagai acuan dan sumber motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, mengarahkan masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungannya. Yang keempat, pendorong, pengawas, dan penekan seseorang agar berbuat baik. Yang kelima, alat solidaritas untuk mendorong kerjasama masyarakat sehingga bisa meraih tujuan bersama. Berikutnya, ciri nilai sosial. Yang pertama, merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkan antar warga masyarakat atau bukan bawaan lahir. Yang ketiga, terbentuk melalui proses sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat, merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Yang kelima, bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Yang keenam, dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial. Yang ketujuh, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Yang kedelapan, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Berikutnya, klasifikasi nilai sosial. Yang pertama, berdasarkan bentuknya, ada nilai material, yaitu hal yang berguna untuk unsur fisik atau jasmaniah manusia. Yang kedua, ada nilai vital, yaitu hal yang berguna atau menunjang aktivitas manusia. Yang ketiga, ada nilai kerohanian, yaitu hal yang berguna bagi batin atau juga nurani manusia. Klasifikasi nilai sosial yang kedua berdasarkan wujudnya. Ada nilai material, adalah nilai konkret dan kasat mata, dan ada nilai imaterial, adalah nilai abstrak atau tidak kasat mata. Klasifikasi yang
yang ketiga berdasarkan cirinya. Ada nilai dominan atau penting, yakni nilai di mana banyak orang yang menganutnya. Lamanya orang yang menganut nilai tersebut, tinggi rendah usaha untuk mencapainya, kebanggaan orang menggunakan nilai itu. Berikutnya, yang kedua ada nilai mendarah daging atau internalized value. Adalah nilai yang sudah menjadi kepribadian serta kebiasaan seseorang. Pada saat dilanggar akan merasa bersalah atau juga kecewa. Sekian saja, berikutnya kita akan membahas konsep tentang norma sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.